Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Yunardi. Saya adalah instruktur SQL, Python, Data Analytics, Design Thinking, Digital Marketing, Digital Entrepreneurship, Tableau, dan Power BI. Sekarang kita akan membahas mengenai subqueries di SQL. Oke, kita akan pakai tabel yang waktu itu kita pernah pakai di video saya sebelumnya ya, yang tentang pertanyaan interview SQL kalau nggak salah. Ini tabelnya yang pertama, kita lihat isinya apa ini. Allah, Oke, ini isinya dari tabel students. Kemudian satu lagi itu adalah tabel waktu yang digunakan oleh siswa untuk belajar, student study time. Ini isinya, ini nggak ada nama ya. Kalau tadi kan nama, ini cuman student ID, subjeknya apa, sama berapa jam waktu belajarnya. Kalau ini ada, ini student ID, ada email, nama. Ini juga bisa kita pakai untuk join, tapi di sini justru sebaliknya. Saya mau nunjukin bahwa dengan subqueries kita bisa melakukannya tanpa harus melakukan join. Oke. Ya. Sekarang kita mulai. Sekarang kita akan mulai dengan fungsi agregat. Oke, di tabel tadi student study time yang ini ya. Nah, kita akan melakukan fungsi agregat di sini. Sebentar, kenapa kursornya nggak pindah? Oke, jadi kita akan melakukan agregat terhadap fungsi average dari kolom study time from tabel apa? Student study time. Ini kita harus group by student ID. Jadinya seperti apa? Nah, di sini kita lihat ya. Ini jadinya dia rata-rata tapi bukan dijumlahin keseluruhan. Jadi untuk student ID 3 ini rata-ratanya, student ID 5 ini rata-ratanya, student ID 4 ini rata-ratanya, student ID 6 ini rata-ratanya, student ID 2 ini rata-ratanya. Oke, jadi rata-ratanya di group by per student ID. Ya iyalah, ini kan group by kan. Oke, terus kalau kita pengen rata-ratanya buat semua, itu gimana caranya? That's why di sini kita akan melakukan menggunakan subquery di dalam sini. Jadi di dalam select kita akan melakukan subquery. Jadi dalam sini kita akan melakukan select statement lagi. Jadi di dalam select ada select lagi nih ya. Select average dari study time kayak tadi kan, from student study time, ini yang dalam kurung from student study time group by student ID. Oke, jadi ini kan inner query, query yang di dalam subquery ini kan ada inner query, ini outer query yang semuanya. Ini query yang di dalam. Kalau kita jalanin query yang di dalam, kenapa dia sebentar.
kenapa dia nggak mau? Nah itu dia, ternyata dia nggak mau kalau ada kelebihan kurva. Jadi ini average agregat ya, secara keseluruhan tuh 22,00. Kalau tadi kan yang grup by itu kan beda-beda kan, kalau ini average keseluruhan. Jadi kita udah dapat, kita akan select student ID dari tabel student study time, kemudian kita masukkan si average nya ini, hasilnya seperti apa. Nah kita lihat di sini grup by nya masih ada, tapi rata-ratanya ini bukan rata-rata dari tiap student ID, tapi rata-rata dari semua. Oke. Jadi ini dalam ini subquery ini. Sebenarnya ini simple aja ya. Logika yang gampang ini. Jadi ini tuh kayak kita naruh angka aja. Ya ini saya hapus ya. Kita naruh angka. Oke, berapa nih? 23 bla bla bla. Nanti di sini akan muncul kan angkanya. Nah, di angka ini kita masukin subquery. Hasil dari subquery itulah yang nanti yang muncul di sini. Tadi kita lihat kan, waktu kita jalanin si subquery yang di dalam 22, itu nanti yang muncul di sini. Oke, yang muncul di sini. Again, ini beda kan sama yang ini. Kalau ini kan lihat nih, angkanya beda-beda kan. Student ID 3 24,3 nih average-nya. Student ID 5 21,6, student ID 4 20,3, student ID 6 21,3, student ID 2 22,3. Beda-beda karena ini average-nya group by dengan student ID. Kalau ini kita ngambil semua. Oke. Jadi itu tadi yang gampang ya. Jadi kita pakai subquery untuk di select. Berikutnya apa? Kita akan pakai subquery. Kan di statement SQL itu kan ada select, from, sama where. Kalau ada where-nya, subquery bisa dipakai di select, from, atau where. Yang select tadi udah kan. Kita akan pakai sekarang subquery di from. Oke. Jadi di sini pertama kita, jadi kalau di video tentang pertanyaan interview SQL itu kan kita nyari rata-rata tertinggi atau rata-rata nomor 2 tertinggi. Oke, kita coba itu di sini ya. Kalau ini mendapat rata-rata kan, tapi rata-rata udah kita ganti deh, jangan rata-rata. Masa kalau apa jam belajar rata-rata, jumlah dong ya kan, jumlah dia belajar itu berapa lama gitu kan. Oke, jadi di sini kita nggak cuma lihat jumlahnya sih. Pertama kita ya harus dari student ID dong. Kita lihat jumlah bla 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 gini kan. Sebentar ini biar. Oke. Terus kita ini dong, kita group by dengan si student ID. Oke. Nah, ini kan si student ID 3 total belajar 73 jam, student ID 5 65 jam dan seterusnya. Oke. Nah, dari sini misalnya nih kita pengen tahu yang paling banyak belajar tuh siapa. Dari sini kelihatan kan, yang ketiga nih ya kan, total 73 jam. Statement query-nya gimana sih? Nah, jadi kita akan pakai max agregat di sini, tapi kalau agregat langsung kan nggak bisa. Kita pakai nanti subquery-nya di from. Jadi di sini kita taruh bawah dulu ya. Kita akan pakai
ngambil dari sini yang tadi ya, ini yang nggak usah, kita akan ambil ini. Nah ini kan berantakan ya, biar gampang ngeliatnya sih. Oke. Nah ini kan kita udah nih, tapi kan di sini kita mau select maxnya siapa, max study time-nya kan. Ini biar gampang kita pakai kasih alias di sini apa, sub study time, SST lah ya. Oke. Nah jadi si maxnya ini kita, oh iya satu lagi, apa tuh, tabelnya kepanjangan ini kan. Kalau tabelnya itu kita pakaiin di sini S apa ya, sebentar, taruh di sini SA itu aja deh gampang ya. Jadi di sini ini kan dianggap sebagai satu tabel nih yang di dalam ya. Ini kan kalau kita jalanin ini kan sebenarnya query, tapi sementara dianggap kayak temporary table lah ya. Nih, nah kita kasih nama A. Jadi kita di sini kayak nge-query dari tabel biasa itu A dari si SST. SST itu yang ini, yang ini ya, sub study time. A itu yang ini. Oke. Udah gitu terus sebentar, apalagi biar gampang kelihatan. Ketemu nggak ininya? Nah, ketemu kan? Si yang maksimum berapa sih? 73 jam. Tapi seperti biasa, yang ditanya pasti kan bukan cuman 73 jamnya. Kayak tadi nih, di mana ya? Di yang sub bla 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 yang ini. Oke, kita udah tahu paling tinggi yang ini kan. Pasti yang ditanyakan student ID-nya atau student name-nya siapa ya. Oke. Jadi di sini tadi kita udah dapat nih dari yang query ini. Oke, kita udah tahu yang 73 jam itu adalah yang paling tinggi dari max ini kan. 73 jam itu adalah yang paling tinggi. Kemudian sekarang kita udah taruh subquery tadi di mana? Di select, udah di from, kemudian kita mau taruh di where. Oke. Nah, ini tapi ini mungkin agak beda sedikit. Jadi misalnya select bla 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 from student kan ya. Students tadi apa sih? Ini dia isinya, ya kan? Oke. Dari student. Tapi di sini kan kita pakai untuk yang ID-nya itu dalam in. Oke. ID-nya itu sebentar. Taruh bawah. Sinilah ya, biar rapi. Rapi nggak ya? Oke lah. Nah, di dalam sini misalnya kita bikin ya. Ini kita ambil contoh yang gampang dulu. Student ID from tadi student study time. Ini contoh saya mau ngasih lihat tanpa pakai join ya. Jadi kita mau di sini study time lebih dari 35 jam. Ini bukan jumlah ya, ini cuma dilihat misalnya siswa yang siapa sih yang sekali belajar dia lebih dari 35 jam. Itu query yang sekarang kita mau lakuin. Oke.
Di sini kita cuma mau lihat. Pertama kita lihat yang dalam dulu deh. Ini kalau kita running itu dapat, dia kan ngambil dari student study time kan, yang isinya cuma student ID, nggak ada nama kan. Tapi dia sini langsung nyari kan yang study time-nya lebih dari 35 jam. Emang student study time tuh apa sih isinya? Coba kita lihat ya. Nih kan, nah dilihat nih, siapa yang lebih dari 35 jam, berarti kan ini misalnya ini gitu kan. Oke, jadi di sini query yang dalam itu yang inner dapat nih student ID-nya yang ini 362 sama 5. Oke, nah ini kan select semua kolom dari student, tapi yang memenuhi syarat apa, yang ID-nya tuh yang ada di sini aja. Jadi begitu ini kita running, ini ngapain ya, tadi salah ya, kebanyakan kurungnya. Kita running, nah dia muncul ini nih, ID-nya ada. Kalau tadi kan kalau yang dalam cuma ID-nya aja, muncul emailnya, namanya, tanpa pakai join, ya kan. Jadi nih lihat tabel yang di dalam student study time, tabel yang luar student kan, tapi dia nggak ngejoin, dia pakai where ID in, where in ya. Ini ID kolomnya nih, kalau kayak di join ini adalah kolom apa, join key-nya. Jadi di sini tadi kita ulangin lagi, inner query-nya itu menghasilkan student ID sekian. Jadi waktu dia ngejalanin ini, kalau select biasa kan dia nggak ada batasan nih, select semua. Oke, tapi di sini dikasih batasannya di dalam subquery ini kan, select semua from student, tapi yang ID-nya apa? Yang ID-nya cuma ada di sini nih. Nah, ID-nya cuma yang ini aja. Jadi begitu dijalanin, di filter berdasarkan ID yang ada di dalam sini, tapi semuanya muncul, ada ID, email, nama, register date, semuanya muncul tanpa pakai join. Oke. Dari sini udah kelihatan kalau yang where study time-nya lebih dari 35 jam sekali sesi ya, bukan belum digabung, belum disum, belum di average ini ya. Bisa nggak sekarang kalau where-nya nggak cuma satu kondisinya, tapi kondisinya dua misalnya. Oke, jadi misalnya gimana nih, di sini nggak cuman kita balik dulu, lihat dulu di sini study time tuh isinya apa. Ini kan ada study time sama subject ID. Misalnya kita cuman pengen subject ID tertentu, subject ID 1 lah misalnya. Oke, where subject ID n. Nah, misalnya kayak gini bisa nggak? Coba kan? Oke, bisa ternyata. Jawabannya lebih sedikit lagi kan. Kalau tadi kan ada berapa baris, nih cuma tinggal 2 baris yang dia sekali belajar lebih dari 35 jam dan cuman untuk yang subject ID 1 aja. Oke, berarti bisa kan. Kemudian berikutnya apa nih, kita mau lihat. Kalau tadi kan oke nih, kita select ini where ID dari dalam yang sini nih, cuma tadi di atas 35 dan subject ID 1 itu kan. Gimana kalau misalnya kita pengen bukan yang study time-nya 5, tapi yang study time bukan yang study time-nya angka. Kalau ini kan lebih dari 35 gitu kan, lebih dari 40, lebih dari berapa, enggak. Kita pengen, ini saya copy dulu ya, kita pengen si study time itu bukan angka, kita pengen study time-nya itu adalah subquery.
subquery lagi. Bisa nggak subquery di dalam subquery, ya kan? Oke, jadi dalam sini misalnya apa nih? Bentar ya. Nih karena udah mulai pusing, jadi ini apa? Dibuat serapi mungkin biar gampang kelihatan. Karena trust me, kalau udah banyak nih subquery ke dalam, sebisa mungkin kita rapi supaya melihatnya gampang. Kalau sekarang nih pas lagi bikin masih seger ingatannya, iya, tapi pas besok atau mungkin pas orang lain yang lihat, kalau udah rumit, oh itu pusing lihatnya. Jadi kita buat ini biar kan kelihatannya kayak kok Pak PR banget sih buatnya sampai di enter di bawah ini. Ini dibuat segampang mungkin kelihatan sekilas. Oke. Jadi di sini kita mau ngapain? Kita mau ngeliat kayak tadi nih. Kita lihat maksimum study time-nya. From tadi apa? Tabelnya student study time. Ini subquery nih kan? Ya. Oke. Nah, ini biar kelihatan kan? Oh, ini punya siapa nih? Ini punya ini. Ini punya siapa nih? Ini punya ini. Oke. Kita jalanin dulu yang dalam. Ini apa nih isinya? Maksimum berapa? 38 kan? Maksimum dari si student study time itu 38. Oke, cek aja di sini. Walaupun ada banyak, yang keluar adalah 38 karena ini kan pokoknya nilai maksimum ini 38. Oke. Ini tadi begitu kita jalanin maksimum keluar angka 38. Pas kita jalanin query yang ini, itu dia keluar student ID-nya. Jadi yang study time-nya 38 itu student ID-nya siapa aja. Keluar di sini 3 sama 6. Kalau kita pengen tahu namanya siapa aja, sama sih konsepnya kayak tadi kan, cuman ini tingkatnya 2 tingkat aja gitu kan. Keluar nih 3 sama 6 ini kan. Select semua kolom dari tabel student, tapi yang ID-nya itu apa? ID-nya tadi 3 sama 6. 3 sama 6 dapat dari mana? Dari subquery ini. 3 sama 6 itu dapat dari hasil apa? Dari subnya lagi, subquery. Kita ngelihat maksimum study time berapa? 38 jam. Yang 38 jam siapa aja? Student ID 3 sama 6. Student ID 3 sama 6 itu namanya siapa aja? Nah, keluar sini. Oke. Itu dia, berarti bisa nih subquery di dalam subquery. Kemudian kenapa dia kesini? Berikutnya kita mau lihat apa lagi? Terakhir kita mau lihat tadi di sini nih kita udah dapat yang belajar paling banyak jamnya, totalnya adalah 73 jam. Kalau kita lihat manual 73 jam siapa sih? Student ID 3. Kita pengen tahu sekarang nih student ID 3 itu siapa? Dari tabel students kan, tapi kita nggak pakai join. Oke. Jadi mana tadi? Ini ya. Ini kan dari sini kita tahu nih totalnya 73 jam, dan di dalam sini kita juga tahu ini dia kan student ID 3, tapi kita pengen dari tabel student tadi itu kan ID-nya in. Kita tadi dapat, nah di sini sebentar,
Kenapa sih bandel banget? Oke, jadi di sini kita mau dalam, jadi kan kita mau gabungin di where. Tadi kita udah bisa dalam where ada subquery, ada subquery lagi. Kemudian di dalam from sama where bisa ada subquery. Sekarang kita gabungin di dalam from sama where ada subquery dan ada subquery lagi dalamnya. Oke, tenang aja. Kelihatannya rumit kalau udah dilihat hasil akhir, tapi kalau kita bikin dari awalnya ini sebenarnya enggak. Karena apa? Kita cuma ngambil nih, lihat kan, kayak tadi awalnya kenapa saya copas nih. Ini awalnya kan kita udah tahu nih query ini kan total 73. Oke. Kemudian yang ini kita udah tahu. Oke, ini kan sekarang ini kita mau ini kan select dari student where ID in. Dalam ini nggak pakai join kan, in. Di dalam ini apa, kita select student ID dari siapa. Sebentar, ini oke, saya bilang ya, kalau udah makin kita ngomongin banyak query dalam query, kalau sebisa mungkin rapi supaya kita nggak bingung sendiri nantinya. Oke, ini query where di dalam subquery. Ini kita akan select student ID from di dalamnya lagi select student ID yang fungsi agregat jumlah dari jam belajarnya, study time. Ini as a student study time ya, kita biar gampang ininya. Nah, ini from ya, pasti tabel student study time ya, dan ini harus di group by dengan student ID, kalau nggak dia nggak mau ya kan. Oke, nah ini biar gampang. Ini sebagai apa? Ini sebagai query A. Berikutnya itu kan tadi from, ini tadi udah masuk ya, where ID ini dalamnya apa sih? Ini yang tadi kan yang keluar semuanya. Kenapa tadi nggak mau? Up. Oke, sebentar. Ini kan harusnya kita jalanin dalam dulu ya. Ini tabelnya bukan gitu. Oke, ini yang dalam. Kita mau select ini sampai sini ya, supervisor dari bla bla bla. Nah sekarang kita pengen kita select student aja deh, karena ini yang kita nanti mau ambil dari sini. Ini yang pertama. Oke, kita udah dapat nih tabel kan ya, student ID sama student study time nya. Oke, tapi kan kita harus cari max-nya. Sum-nya kita udah dapat nih, kita harus cari max-nya. Nah dari sini si SST ini kita bikin where-nya. Tadi kan ini select bla 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 s, ini di sini kok nggak mau. Oke, kita belum ini ya, si SST itu. Nah ini kan where, ini subquery dalam
ini ada select, ada where, subquery lagi di dalamnya. Oke, tenang. Ini select, baru kita max dari si A SST ini. Oke. Bisa nggak sih pindahin ke bawah? Bisa. Oke, biar gampang, biar nggak bingung. Kita select max dari apa, query, subquery lagi, 3 lapis ya. From, nah kan ini tadi ya, ini sebenarnya nggak usah kaget ya, ini sebenarnya adalah yang dari sini nih, si A ini. Jadi biar nggak takut ya. Nah, saya coba dari sini aja kali ya. Kalau saya ketik ulang ke sana kayak bikin fungsi baru atau apa. Ini sebenarnya, nah, kita cuman mau saya taruhnya agak ke dalam biar, nah, lebih gampang ya kan. Berbaik sudah tadi udah. Nah, tutup SA. Ini kan yang sama A dengan ini kan. Ini tadi kalau dijalanin apa nih? Ini yang punya dia. Ini yang ini kan. Kalau yang maxnya nih, ketemu yang 73 nya. Oke. Nah, di sini kita kan mau dapetin, oke, kita udah dapet nih yang max ini bla bla bla. Ini kenapa 2 kali ya? Oke. Ini ke double ya bikinnya. Oke, hapus dulu. Nah, ini punya siapa? Ini punya ini. Ini punya siapa? Punya ini. Ini punya siapa? Punya ini. Oke, ini, oh ada di sini. Nah, itu ya, saya bilang nih, kalau udah semakin banyak, kenapa kita bela-belain? Supaya tahu nih, kurungnya udah sepasang nggak? Ya kan? Kurungnya. Kalau enggak, nanti kan pasti error dia. Oke. Ini udah, ini sebenarnya sih nggak harus di situ kan. Oke. Nah, jadi di sini ini yang A ini basically sama dengan ini ya. Bedanya apa? Ini yang A pertama, kalau yang di sini dia kan cuma nge-select student ID nih. Dia cuma ngambil student ID-nya aja. Jadi pas kita jalanin yang select ini, dia cuma keluar student ID-nya karena ini yang mau kita fit, kita masukin ke outer query ini kan. Tapi ini kan cuma student ID. Nah, di where-nya ini yang di bawah ini yang ada 2 lapis ini. Pertama ini yang A-nya ya. Yang A-nya itu yang again sama kayak yang tadi yang biasa. Semuanya. Baru kemudian luarnya ini yang cari maksimumnya jumlahnya aja. Jadi di sini nih, ini dapat maksimumnya di sini 73 nih kan. SST sama dengan 73. Di sini dapat gini. Nggak mau kan dari sini berarti. Di sini dapat student ID-nya aja yang mau dimasukin ke sini. Jadi dari student ID yang ini cuman dipilih satu, where yang ini kan, where yang SST sama dengan 73. SST sama dengan 73 berarti student ID berapa? 3. Coba kita cek.
Nah, student ID 3. Student ID 3 baru dimasukin ke sini kan. Select semua dari student. Tapi cuman yang ID-nya 3. Tanpa join ya. Keluar. Kalau kita udah ngeliat produk jadinya, kelihatannya rumit. Tapi again, lihat ya. Ini sebenarnya fungsi. Ini A ya. Query A. Ini juga cuman query A. Di sini query A terus bikin max-nya. Di sini query A aja karena mau diambil student ID-nya. Udah, walaupun memang kalau kita lihat detail ya, subquery di dalamnya ada subquery, di dalamnya ada subquery lagi. Tapi kalau udah ngeliat jadinya yang tadi ya, kayak nakutin, padahal sebenarnya pas. Kalau kita lihat step-stepnya, langkahnya ini nggak susah, mungkin kelihatan rumit. That's why, makanya kenapa penting banget nih kita disiplin dengan ini nih, dengan indentation ke samping supaya kita tahu ini punya siapa. Oh ini subquery, ini subquery-nya punya dia. Masuk lagi, oh ini subquery-nya punya dia. Masuk lagi, ini subquery-nya punya dia. Ini subquery-nya punya dia. Nah, itu tadi maksudnya kenapa kalau udah gerombolan kayak gini, ini penting banget ya, penting banget ini nih. Kita repot-repot ya ngetap masuk ke dalam, karena begitu udah banyak kayak gini, again ya, nggak susah, cuman memang ribet jadinya. Tapi kalau udah biasa, ini nggak kelihatan ribet sama sekali. That's why makanya kalau tadi kita lihat pembuatannya, kita cuman basically sebenarnya cuman main-main berapa query sih, cuman main fungsi A ini doang kan. Di sini fungsi A dikasih max, di sini fungsi A aja nggak dikasih max. Kemudian select student where dari yang sini. Udah itu aja. Oke. Ini berarti secara nggak langsung dengan si subquery ini kita bisa mecahin masalah yang ada di pertanyaan interview seputar SQL itu tanpa pakai join, pakai cara ini. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.